Perkenalkan, saya Widi Ramadhan Widayaka dari kelas 109. Kali ini saya akan memberikan hasil rangkuman bab 5 tentang masuknya Islam ke Indonesia dan penyebaran Kesultanan di Indonesia. Cikidot, selamat menonton. Rangkuman bab 5, masuknya Islam dan perkembangan Kesultanan Islam di Indonesia. Pertama, masuknya agama Islam ke Indonesia. Masuknya agama Islam ke Indonesia tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui proses panjang, melalui jalur perdagangan internasional. Para ahli menemukan beberapa teori mengenai dari mana Islam pertama kali datang ke Nusantara. Salah satu teori yang terkenal adalah teori Gujarat yang ditemukan oleh Prof. Dr. Strukturman. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia bukan langsung dari Arab, melainkan dibawa oleh para pedagang Muslim dari Gujarat, Hindia. Struk berpendapat bahwa ajaran Islam yang pertama kali berkembang di Indonesia banyak yang dipengaruhi oleh tasawuf yang pada masa itu memang berkembang pesat di Curug. Karena itu, ia meyakini jalur Gujarat sebagai sumber utama masuknya Islam. Namun, demikian, teori Gujarat tidak diterima oleh semua ahli. Beberapa bukti lain menunjukkan bahwa Islam mungkin datang lebih awal daripada pedagang Gujarat dan bisa jadi berasal langsung dari Arabia. 2. Perkembangan Kesultanan Islam di Indonesia. Seiring meluasnya pengaruh Islam, banyak raja-raja Hindu yang kemudian memeluk Islam. Perpindahan para penguasa ini sangat berpengaruh karena rakyat biasanya mengikuti agama rajanya. Hal tersebut membuat Islam semakin cepat menyebar. Perkembangan Islam di Indonesia juga berkait dengan situasi politik internasional, terutama hubungan perdagangan dengan wilayah Timur Tengah, India, dan Asia Tenggara. Pada abad ke-13 hingga 15, Selat Malaka menjadi jalur perdagangan penting sehingga banyak pedagang Muslim singgah dan menetap di Nusantara. Salah satu bukti penting mengenal perkembangan Islam di Indonesia adalah catatan perjalanan Ibnu Battulah, seorang musafir dari Maroko yang mengunjungi Samudra Pasai pada tahun 1345 Masehi. Dalam catatan ia menuliskan bahwa Gujarat pada masa itu berkembang dengan makhraj syariah. Sedangkan Samudra Pasai berjabrah Syafi'i. Perbedaan mazhab ini menjadi argumen kuat bagi Buya Hamka untuk menolak teori Gujarat. Menurut Hamka, tidak mungkin Islam Indonesia berasal dari Gujarat. Jika Hamzat berbeda, oleh karena itu, budaya Hamka meyakini bahwa Islam justru dibawa langsung oleh pedagang Arab dan Mekah, bukan dari Gujarat. Kemunculan beberapa kesultanan Islam seperti Samudra Pasai, Malaka, Demak, dan kemudian kerajaan-kerajaan Islam lainnya menunjukkan bahwa Islam tidak hanya berkembang sebagai agama, tetapi membentuk dasar politik, sosial, serta budaya baru di Indonesia. 3. Tokoh-tokoh penyebar Islam di Indonesia. Perkembangan Islam di Indonesia tidak lepas dari peran tokoh-tokoh baik dari kerajaan maupun ulama. Beberapa tokoh tersebut antara lain Sultan Malik As-Saleh 1267 sampai 1297, Sultan Ahmad 1326 sampai 1348 Masehi. Ketiga, Sultan Abdul Syayat Shah 1538 sampai 1571. Yang keempat dan yang terakhir Wali Songo 1400 dan 1066 Masehi. Kesimpulannya, bab 5 menjelaskan bahwa masuknya Islam ke Indonesia merupakan proses panjang yang dipengaruhi oleh perdagangan internasional, migrasi, dan peran para ulama. Perdebatan mengenai asal mula Islam terjadi terutama antara teori Gujarat dan pandangan yang menyatakan Islam datang langsung dari Arab. Perkembangan Kesultanan Islam semakin mempercepat penyebaran Islam.
dibantu oleh tokoh-tokoh penting seperti para raja dan wali songo. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada salah kata maafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.